Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Intan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, pertanyaannya apa, Kakak? Malam, bentar Kak. Nggak bisa buka kamera kamu, Kakak, karena belum cukup pengikutnya. Iya, bentar buka kamera, aku lagi pakai ini. Bentar Nggak ya. bisa buka kamera, belum bisa. Bisa. Mana sih? Nggak bisa, pengikutnya belum cukup. Ya, pertanyaannya apa, nggak Kak? cukup. Iya, terus gimana nih? Ya udah, bertanya aja langsung, Kak. Oh, gini. Gini ya, aku mau nanya nih ya. Aku jadi bingung soalnya dari tadi ya. Bingung kenapa, Kak? Enggak, maksudnya gini. Ada yang selama ini aku pikirin gitu tentang apa yang jadi permasalahan di sini gitu. Maksud dalam artian seperti itu. Jadi pertanyaan lah. Nah, Yesus itu kan hamil. Maksudnya diciptakan apa gimana itu? Tuhan Yesus itu pencipta, bukan diciptakan. Oh, pencipta. Iya. Oh, dia kan dilahirkan Kak dari Bunda Maria kan gitu. Ketika datang Betul, kan? ke dunia berkenosis memang harus melalui proses kelahiran, dan Bunda Maria adalah wanita yang terpilih untuk kedatangan Mesias. Oh iya, betul, makasih Kak ya yang penjelasannya. Tapi berarti Yesus itu pernah jadi bayi dong? Iya. Berarti disusui nama Bunda Maria? Tidak ada ayatnya, saudaraku, dalam Alkitab Tuhan Yesus disusui. Nah, berarti Yesusnya gimana makan membesarkan dirinya? Dia kan Tuhan yang Maha Kuasa. Lagi pula ada firman Tuhan di Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14 sampai 15. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Jadi Tuhan Yesus itu makan dadih dan madu, ya. Nah, saya pun dulu pernah berpikir seperti itu ya. Waktu saya berpikir kritis, dulu saya berpikir gini, benar nggak sih Yesus itu Tuhan? Masa sih ya Tuhan, seperti tadi kamu paling disusui lah, dilahirkan seorang perempuan. Di situ saya ragu dulu ya. Nah, tapi kalau begitu yang mana yang benar, yang mana yang harus saya ikutin? Lalu saya banyak belajar dan membaca. Nah, setelah saya juga baca Alkitab, saya belum pernah menemukan pribadi seperti Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 5 ayat 40 sampai 44. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia menurunkan hujan bagi orang benar dan orang jahat. Dia menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang benar. Nah, di sini saya tertarik. Ini ajaran yang sangat mulia sekali. Kemudian setelah saya baca, tidak ada perbuatan Tuhan Yesus yang sedikit pun berbuat dosa. Dia tidak pernah mengajarkan perang, mengajarkan merampok, bahkan dia menyuruh kita mengasihi musuh. Dia mengasihi perempuan berdosa, dia mengasihi manusia yang berdosa sehingga diselamatkan. Nah, di sini saya tertarik sama pribadi ini. Nah, di dalam pikiran saya ya, saya harus ikut yang mana? Karena kalau menceritakan tentang surga, membawa kita kepada surga, pribadinya, karakternya harus suci mulia agung. Nah, pribadi suci mulia agung itu ada dalam diri Tuhan Yesus. Tidak pernah saya temukan pribadi yang suci mulia agung dimanapun, siapapun selain di dalam Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya tertarik.
Sehingga saya menyimpulkan, mau Yesus itu Tuhan atau bukan, saya mau ikut dia. Kalau yang memberitakan kerajaan surga, yang membawa kita ke surga, pribadi kelakuannya harus suci, mulia, agung. Nah, itu ada dalam Tuhan Yesus. Itulah yang membuat saya tertarik dulu kepada Tuhan Yesus, maka saya menjadi pengikut Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu benar-benar Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ketika dia datang memang ke dunia menjadi manusia, dia memang merendahkan dirinya ya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Makanya ketika dia lahir dari seorang perempuan, itu namanya dia merendahkan dirinya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Sebab tanpa darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, tidak akan ada pengampunan, tidak akan ada kebangkitan. Jadi bersyukurlah kita yang percaya dan memuji memuliakan Tuhan Yesus, karena kita melakukan kebaikan bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena Tuhan Yesus telah terbukti memberikan kasih karunia keselamatan di atas kayu salib. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala puji syukur dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku Intan, God bless you. Oke, satu lagi Kak, kalau boleh Kak. Mohon maaf, sudah cukup saudaraku. Tuhan Yesus mengasihimu. Ya, selamat malam Bang Ain. Malam. Silakan buka kamera saudaraku dan bertanya. Baik. Ya, pertanyaannya apa, Bang? Bagaimana syaratnya untuk masuk surga? Apa kalimat yang untuk masuk surga? Kalimatnya. Tuhan Salah Yesus satu berfirman. kalimat untuk bisa masuk Iya. surga. Kunci supaya kita bisa masuk surga, firman Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku. Aku akan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Jadi supaya kita bisa masuk surga, kuncinya percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita, dan mencintai Dia. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, seperti itu, saudaraku, sesuai dengan firman yang tadi saya jelaskan dalilnya. Awal membaca kitab, kita harus mengucap apa? Oke, kalau kita membaca Alkitab, sekarang kan mudah kita membaca Alkitab. Kita kan punya Android ya. Semua kita sudah punya Android di sini. Bisa kita download Alkitab di Play Store. Maka ketika kita download, kita bisa baca. Sebelum membaca, kita berdoa dulu. Kita bilang gini, Tuhan Yesus, berikan saya hikmat atau karunia di dalam mengerti firman-Mu, supaya apa yang saya baca, saya menjadi pelaku firman dan perbuatan saya menyenangkan hati-Mu. Nah, seperti itu, saudaraku. Apa yang menjanggalkan bagi kakak dengan agama Islam, Muslim? Maksudnya? Apa yang menjanggalkan bagi kakak kurang percaya agama Muslim? Mohon maaf saudaraku, itu tadi karena saya tidak pernah menemukan ajaran yang begitu mulia, yaitu mengasihi musuh, bahkan berdoa bagi orang yang menganiaya kita selain dalam Tuhan Yesus. Dan kemudian juga Tuhan Yesus telah terbukti memberi pengampunan. Saya belum pernah temukan dimanapun bahwa Tuhan, mohon maaf ya, ini pendapat saya ya, karena Tuhan Yesus itu sudah terbukti memberi pengampunan gitu ya, di atas kayu salib dia mati dan bangkit. Jadi itulah yang membuat saya percaya. Saya percaya kepada yang sudah real memberikan pengampunan dan juga ajarannya yang begitu mulia dan penuh kasih. Dan ketika Tuhan Yesus pun datang ke dunia, dia pribadi yang sangat mulia, agung, dan suci. Nah, saya tidak pernah temukan dimanapun selain dalam Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan... Berapa kakak buka agama kitab Islam? Yang jelas saya sudah pernah baca. Kakak membuka kitab Islam? Dari surah apa? Ya saya baca kitab Anda. Baca kitab saya.
Iya. Dari kitab yang mana, juz berapa, ayat berapa? Ya, dulu sudah pernah saya baca, ini kedua kali mau baca lagi, udah baca di pertengahan. Yang kakak baca itu yang mana? Bacaannya gimana? Ya semua Bagaimana? baca lah gimana. Gak usah kamu tanya lagi bro, yang jelas gini saja ya. Kita memang harus belajar dan banyak membaca ya. Tapi itulah tadi kenapa saya percaya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu juga nyata kuasanya di dalam hidup saya. Ketika saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus menjawab doa saya demi kemuliaan namanya. Saya mengalami banyak Dalam mujizat peperangan yang ya, Kak? diberikan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Dalam peperangan di suatu peperangan, ketika kita menghabiskan nyawa kita, menghembuskan nafas terakhir, di situ kita dikaitkan mati apa? Kematian apa yang disebutkan kematian apa? Oh, Tuhan Yesus menyuruh kita nggak boleh berperang. Nggak Jadi boleh ngapain berperang. kita mati? Gimana Iya, kalau ngapain ada kita mati seseorang berperang? yang ya, Tuhan Yesus menyuruh kalau kita misalnya harus. Tuhan Yesus tidak memberikan untuk berperang, Ya ngapain kita berperang, bro? Tuhan Yesus menyuruh kita jangan berperang. Kita harus membawa damai, kita harus mengasihi, kita harus saling menghormati, menghargai. Tuhan Yesus mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan doa dan kebaikan. Tapi kalau contohnya kita mati ketika memberitakan Injil, itu dinamakan mati martir, karena kita karena kita dibunuh karena memberitakan Injil. Seperti para rasul itu kan mati martir semua itu. Rasul Paulus karena memberitakan Injil dia digantung, dihukum mati. Rasul Petrus ketika memberitakan Injil, memberitakan nama Tuhan Yesus, dia disalibkan, salib terbalik. Itu martir namanya. Makanya mahkotanya para rasul itu berbeda dengan kita nanti di surga gitu loh. Yang jelas Tuhan Yesus memberitakan kita harus hidup benar. ke gereja berapa kali? Kita memuji Tuhan Yesus itu bukan hanya di gereja, dimanapun kita memuji memuliakan Tuhan Yesus, saudaraku. Mau di rumah, mau di jalan. Jadi ibadahnya itu setiap hari. Setiap hari, setiap harinya Iya, berapa setiap kali? hari. Setiap hari kita ibadah. Berapa waktu? Ya, berapa waktu? Iya, kalau kita aja. Kalau Islam, kalau Muslim dalam satu harinya 5 kali. Kalau Islam, kalau Kristen. Hah? Begini saja, saudaraku. Kalau Kristen itu dalam ibadah satu hari bisa 1 jaman lebih, ya. Ada lagi 2 malam, saat teduh dan lain sebagainya ya. Oke, terima kasih saudaraku. Tuhan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Ain yang cakap dan manis. Enggak. Ya, selamat malam Gani Ceria. Ya, selamat malam. Silakan buka kamera. Halo, Gani? Salah, kamera. Kebalik ya. Kebalik. Kelihatan salahnya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hanya ingin bertanya, kalau yang dimaksud Yesus Bapa itu siapa ya? Tuhan berfirman, begini, kita harus tahu dulu dalam pandangan orang Israel, Bapa itu siapa? Nah, kita baca ya Yohanes 8 ayat 41. Yohanes 8 ayat 41. Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Nah, jadi dalam iman Yahudi, Allah itu ya Bapa. Nah, Tuhan itu kan ya Allah. Berarti Tuhan itulah Bapa itu. Karena Tuhan juga menyatakan, barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Artinya dia adalah menyatakan dirinya adalah Bapa itu. Makanya orang Yahudi, Farisi itu marah. Mereka melihat Tuhan Yesus kan hanya manusia, pandangan mereka saja ini ya. Kok Tuhan Yesus mengaku dia adalah Bapa itu? Ya makanya orang Yahudi marah. Makanya dia disalibkan karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri.
terus saya mau bertanya lagi. Kalau di Kristen mempercayai Nabi Isa nggak? Ada Nabi Isa nggak kalau di Kristen? Nggak ada saudaraku Nabi Isa. Oh, berarti Nabi Isa nggak- itu bukan Nabi kami. Oh, berarti nggak ada ya? Nggak ada. Nabi Isa bukan Tuhan Yesus. Oh, tapi kalau di Kristen nggak ada ya untuk Nabi Isanya ya? Iya. Saya sih tanya itu aja sih. Ya, makasih. Iya, makasih saudaraku. Tuhan mengasihimu. Tepuk tangan buat Gani yang cakap dan manis. Saudara-saudara sekalian, seperti yang telah kita saksikan bersama-sama pada video ini, ada pertanyaan-pertanyaan tentang apakah Yesus itu dilahirkan oleh manusia. Lalu oleh Mihana diberikan penjelasan tentang siapa Yesus dan bagaimana sifat-sifat dan ajaran-ajaran dari Yesus, yaitu tentang ajaran kasih. Dan ada juga yang menanyakan bagaimana caranya masuk ke surga. Lalu si Mihana mengatakan dan juga menceritakan tentang bagaimana pengalaman pribadi dan kata Mihana yang penting. Kita mengamalkan dan mempraktekkan ajaran dari Tuhan Yesus. Dan ada pertanyaan terakhir yaitu tentang apa yang disebut Bapa, dan lalu Mihana menjelaskan bahwa Bapa itu Allah dan Allah itu Yesus, berarti Yesus itu Bapa sendiri. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya pukul 7:14 Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya pukul 7:15 Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Matius 5, lihat perikopnya di ayat 40-44. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 1-7. Yohanes pukul 8:41 Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah.